memutuskan menerima permohonan untuk seluruhnya, menyatakan informasi salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai peserta pencalonan presiden RI periode 2019 dan 2024 merupakan informasi yang terbuka. Yang Anda lihat tadi adalah vonis yang dikeluarkan oleh KIP atas gugatan Bonatua Silalahi untuk salinan ijazah Jokowi di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Saya masih bersama dengan pelapor Roy Suryo CS yang juga Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan dan tersangka kasus ijazah Jokowi Dr. T. Fauzia Tiasuma. Saya masih harus melanjutkan soal pelimpahan itu tadi. Jadi kalau kemudian Anda protes atau menolak dengan jerat pidana, terutama jerat pidana Undang-Undang ITE itu tadi, tapi sekarang sudah kadung ada pelimpahan, harusnya kan pembuktian satu-satunya adalah nanti di pengadilan. Enggak lah, masih jauh. Jadi gini ya, Polda Metro Jaya melakukan pelimpahan di tanggal 12 Januari 2026. Itu ibaratnya itu kasih mangga mentah yang dikarbit kepada kejaksaan. Nggak bisa dimakan. Karena seharusnya Polda Metro Jaya menunaikan tugasnya dengan baik, sampai berkas itu benar-benar matang, ibaratkan mangga matang pohon, baru dikasih kepada kejaksaan. Nah, silakan bergembira nanti sidang dan segala macam kan gitu ya para pelapor. Ini enggak. Polda Metro Jaya itu kasih mangga mentah yang dikarbit. Kenapa? Kami itu sudah menyatakan bahwa kami mengajukan saksi-saksi dan ahli-ahli. Ini undangan saksi-saksi dan ahli-ahli. Ya, seharusnya kan mereka ini kan namanya keadilan, ya. Equality before the law. Kami diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi-saksi siapa saja dan menghadirkan ahli-ahli. Kami spill, nggak kami spill. Kenapa? Kenapa? Karena salah satu ahli kami sudah diteror. Diteror apa? Sudah di ad hominem. Karena itu saya tidak akan menyampaikan nama-nama. Diteror oleh siapa, Bu Tifa? Sudah melakukan sudah diteror. Saya sudah. Siapa diteror siapa? Siapa diteror? Saya nggak mau ngomong ya. Tapi yang bersangkutan sudah sampaikan kepada saya sudah mulai dirisak, saya sudah mulai di-buzzing, saya sudah mulai dilakukan ad hominem dengan dikatakan bahwa saya ada hal yang tidak berkompeten dan sebagainya dan sebagainya. Sudah berapa lama itu terjadi? Ini kira-kira ketika beliau kemudian menyampaikan beberapa hal secara saintifik ya, beliau kemudian diserang habis-habisan. Tapi kan ahlinya Bu Tifa nggak diketahui kan siapa aja. Nah, balik lagi tidak ada pengumuman bahwa ahlinya Bu Tifa siapa aja kan. Gini loh ya, kami sudah menyampaikan konpres bahwa kami mengajukan surat untuk mengajukan ahli-ahli dan saksi-saksi ya. Belum dilakukan pemeriksaan satupun orang saksi kami maupun ahli-ahli kami. Tiba-tiba 12 Januari Polda Metro Jaya melimpahkan berkas itu ke kejaksaan. Adil nggak? Sebentar yang paling lucu adalah sebentar Mas, yang paling lucu adalah pada hari ini kami mendapatkan surat dari Polda Metro Jaya yang berisikan undangan kepada saksi-saksi dan ahli-ahli kami untuk mereka akan diperiksa di tanggal 20 Januari 2026. Berapa jumlah? Aneh. Berapa jumlahnya? Ya total 12 orang ya. Nah ini mereka baru akan diperiksa oleh Polda Metro Jaya di tanggal 20 Januari 2026. Sementara mereka sudah melimpahkan berkas ke kejaksaan. Artinya apa? Artinya kasus atau berkas ini sudah selesai oleh Polda kan gitu. Kan aneh Mas. Nah selain itu klaster satu, ini saya mengutip pernyataan Refli Harun di Kompas Petang di tanggal 15 Januari menyampaikan klaster 1 diperiksa saja belum, sementara klaster 2 sudah kadung dilimpahkan kejaksaan. Jadi ini saya mesti katakan begini, ini saya biar kan ini jadi tersangka. Saya kasih ruang. Bahwa kemudian belum diperiksa itu kembali kepada kewenangan penyidikan. Bahwa kemudian kewenangan itu kan berada pada tangan penyidik. Jadi bahwa kemudian Polda ini mau dilimpahkan sama sekali tidak melakukan reformasi kepolisian yang diinginkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Membantah dengan sesuatu narasi yang belum dilakukan bahwa kemudian ada instrumen hukum yang bisa dilakukan oleh teman-teman Dr. Tifa untuk melakukan upaya-upaya hukum. Ahli-ahli kami belum apapun perdebatan yang ada di sini tidak menyelesaikan masalah. Ini surat masih ada di tangan kemudian saya. Instrumen hukum harus dilakukan bisa dengan cara dilimpahkan kepada kejaksaan ataukah dengan cara melaporkan penyidik kalau memang ada penyidik yang melanggar. Kan itu ada propam. Jadi instrumennya ada, semua udah lengkap. Bahwa silakan melakukan upaya-upaya hukum karena ini kita berbicara hukum, Mbak Tifa. Ini kita mau menegakkan keadilan kan Mas Ade. Jadi silahkan melakukan upaya-upaya hukum. Kalau memang ada pelanggaran ya silahkan. Ya Mas Ade. Tentunya
kita sama-sama mau menegakkan keadilan. Ya, justru itu ya kan? keadilan itu. Nah sekarang sudah Polda Metro Jaya melakukan dua diskriminasi kepada kami. Dua diskriminasi kepada kami. Oleh Satu, Polda Metro. Ya, monggo silakan. Tersangka 5 tersangka dari sejak November 2026 sampai dengan hari ini satu pun belum diperiksa. Yang ada di publik saat satu ini pun belum tidak akan diperiksa. mempengaruhi. Kedua, diskriminasi yang kedua adalah saksi-saksi kami dan ahli-ahli kami sama sekali belum diberikan kesempatan mereka untuk melaporkan. Nah, itu yang idealnya seperti itu hukum. Saya minta kesempatan sahabat saya, ya, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Anda sahabat saya dari sejak SMP. Presiden Prabowo Subianto sudah menitahkan, sudah memerintahkan untuk reformasi kepolisian. Tapi saya sekarang ini, malam ini saya laporkan kepada Anda, anak buah Anda Polda Metro Jaya sudah melakukan diskriminasi, sudah melanggar undang-undang. Dari 8 tersangka baru ada 3 tersangka yang diperiksa. 5 tersangka sama sekali belum pernah diperiksa. Tetapi kenapa kasus kami 3 orang sudah dilimpahkan kepada itu diskriminasi pertama. Diskriminasi kedua, saksi-saksi kami, ahli-ahli kami yang sudah kami suratkan kepada Polda Metro Jaya, satu pun tidak ada yang diperiksa. Tetapi anak buah Anda Mas Listio, anak buah Anda Mas, sudah melimpahkan kasus kami ke kejaksaan. Ini ada saran dari Bung Ade, mending diperadilankan saja kalau menempuh itu. Terus kalau misalkan memang tidak, dan ahlinya Bu Tifa juga, dokter, itu bisa diperiksa di pengadilan juga. Mas Adi, tidak menutup kemungkinan itu. Ini secara neuroscience bahwa kemudian kemudian itu terus-menerus mengumumkakan prapit-prapit. Kita berbicara instrumen hukum, Bu. Saya tahu. Kalau instrumen hukumnya ada, ya dilakukan, Bu. Apalagi keyakinan para terlapor di sini bahwa terjadi pelanggaran, ya kami mendukung seluruh upaya-upaya hukum yang dilakukan pihak terlapor. Mas, Anda bilang instrumen hukum ya? Iya. Pemeriksaan saksi-saksi dan ahli-ahli ini instrumen hukum enggak? Ya, bisa dilakukan juga di kejaksaan, Bu. Enggak bisa. Di Enggak bisa dong. Sekarang saya mau tanya, 127 saksi ya dan 22 ahli itu dari mana itu? Saksi-saksi itu dan 127 saksi dan 22 ahli yang sudah diperiksa oleh kepolisian itu dari mana? Kan dari Anda. Tanyakan dari ke Polda Metro. Dari Anda. Saya tahu. Kami tidak pernah mengajukan saksi ahli. Kami cuma melaporkan. Jangan melakukan pembohongan publik. Dicatat secara digital. Jangan melakukan pembohongan publik. Saya masih penasarannya begini. Saksi-saksinya Polda Metro yang diperiksa, persesuaian alat bukti. Saya rasa itu hal yang adalah tahapan. Ahli hukum, ini tahapan. Tidak, ini tahapan. Tahapan itu dijalani, Bu. Tidak dijalani dengan baik. Kemudian tahapan ada pelimpahan itu kembali kepada kewenangan penyidik. Nah, kalau ada keberatan dari pihak terlapor, monggo. Ini kalau Polda Metro Jaya melakukan segala sesuatu tidak sesuai dengan peraturan undang-undang dan Perkap Kapolri sendiri, ini karena melanggar Perkap Kapolri loh ya, sudah berkali-kali loh ya. Ya silakan. Ya. Ini saya lapornya langsung sama Kapolri, langsung sama Presiden Prabowo Subianto aja deh. Tapi kenapa tidak mau pra peradilan? Kan ada ruang di situ. Enggak, ini instrumen hukum. Pada saat proses pemeriksaan ini aja dilampaui berkali-kali, Mas. Saya sampaikan ya, gelar perkara khusus sudah diadakan 2 kali. Artinya gelar perkara khusus itu menggelar dokumen yang ada 2 kali. Tanggal 9 Juli 2025 di Barreskrim di Mabes, 15 Desember 2025 di Polda Metro Jaya. Enggak ada satupun barang yang digelar. Itu Perkap Kapolri sudah dilanggar. Undang-undang sudah dilanggar. Instrumen hukum yang disediakan dengan penuh kehormatan oleh negara kita sengaja dilanggar oleh Kapolri. Makanya saya menyampaikan sama Mas Listio. Ya, ini anak buah Anda tolong dong udah tahu Presiden Prabowo Subianto sudah menitahkan, sudah memerintahkan reformasi kepolisian. Sekarang di depan mata kita Polda Metro Jaya tidak melakukan sebuah keadilan. Bagaimana ini rupa? Sekarang kita mau dibikin jadi apa? Cukup masuk akal nggak alasan ini? Ya apapun yang dibicarakan oleh pihak terlapor, kami sih tidak memiliki kewenangan dalam hal ini. Pak Listio dan lain-lain sebagainya itu haknya beliau. Beliau terlapor bisa melakukan semua instrumen hukum yang dianggap itu untuk kepentingan para terlapor.
Saya rasa dengan diperiksanya ahli mereka, ya kan akan diperiksa ya, Bu Tifa ya kan udah ada jadwalnya. Mas Ade, saya punya ide. Apa loh. masalahnya? Saya punya ide bagus. Apa itu? Gimana kalau Mas Ade itu memberikan usulan kepada Pak Jokowi untuk beliau yang meminta restoratif justice, Mas. Mengingat kondisi kesehatan beliau, Mas. Saya khawatir sebagai dokter. Bener loh, Mas. Karena kalau ini jalan ya, seandainya P19, P18 nggak terjadi, lalu P21, lalu kemudian proses sidang terjadi, akan saya buat sidang itu bertahun-tahun, Mas. Ini RJ-nya meminta kepada Anda, Maksudnya RRT. panjang ya? Enggak, maksudnya Pak Jokowinya yang minta restoratif justice. Daripada beliau nanti dihadirkan berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali di persidangan. Karena beliau harus hadir. Tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Betul. Ada 709 dokumen yang akan kami tanya. Ahli-ahli kami akan tanya. Kasihan beliau, Mas. Ya Allah, ya Robi, Mas. Anda kasihan. Dari tanggal 20 April, 24 April 2025 Pak Jokowi ya pasti siap, ya kan, untuk bersikap. Mas, Anda kan bukan dokter, Mas. Iya, saya yang dokter, kalau menurut saya kasihan sama beliau, saya, Mas. pasti beliau siap kok. Ini harapannya udah sebegininya loh di tempat kita ini. Kasihan, Mas. Ya Allah, Mas, kasihan. Semakin kurus. Bu Tifa yang kesana aja dong, silaturahmi. Ya kan? Tidak ada masalah. Ini Mas Ade, usul saya yang kedua. Minta sama Pak Jokowi. Pak Jokowi, Dr. Tifa itu S2-nya tentang imunologi, ya kan? Dengan senang hati kalau Pak Jokowi berkenan, saya mau treatment beliau, dengan senang hati. Kalau beliau memang mengundang saya, dok, saya mohon dong di treatment untuk autoimun saya, dengan senang hati, Mas. Kalau sudah begini, bahkan di forum diskusi kita, Iya. bagaimana di sesi pengadilan nanti? Kita bahas sebentar lagi.